Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbiyallahu alladzi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang karena nikmatnya setiap kebaikan insyaallah tampak sempurna, dan karena rahmat Allah maka niat baik hambanya insyaallah dapat terwujud. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita umatnya di akhir zaman yang insya Allah istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau di keseharian kita. Allahumma amin. Tiada kata yang pantas kami ucapkan saat ini selain syukur yang teramat sangat atas nikmat yang Allah berikan kepada kami. Tentunya pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berada pada modul ke-17, yaitu Finding Inner Peace, perjalanan untuk menemukan ketenangan hati atau kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami akan mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah penting jiwa yang tenang bagi seorang muslim? Apakah penting jiwa yang tenang penuh dengan kebahagiaan bagi seorang muslim? Jawabannya tentu saja iya, sangat penting. Karena itu merupakan ciri-ciri penghuni syurga yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai dengan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Masya Allah. Allah menggambarkan dengan sangat jelas dan rinci dengan menyebutkan di situ wahai jiwa yang tenang. Itu mengapa begitu pentingnya jiwa yang tenang bagi seorang muslim. Dan ada alasan lain juga kenapa inner peace itu begitu penting di dalam kehidupan. Karena ini terkait dengan kebermanfaatan seorang bagi orang banyak. Dan tentunya ini sangat ditekankan di dalam syariat agama kita. Yaitu di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, dari Imam At-Tabrani dan dari Ad-Daruqutni. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor 3289 yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dua dalil ini insya Allah cukup untuk menggambarkan betapa pentingnya inner peace atau ketenangan hati. Jiwa yang tenang bagi seorang muslim. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya jiwa yang tenang, maka kemudian yang menjadi poin pentingnya, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa itu. Johann Hari, beliau adalah penulis dari buku Casing the Scream dengan judul bukunya Lost Connection. Beliau menjelaskan secara gamblang, ya, apa penyebab sehingga menjadikan orang itu bisa
jauh dari ketenangan, yang membuat orang itu gelisah sepanjang hidupnya. Salah satunya itu karena adanya lost connection yang beliau tulis di dalam bukunya. Dan itu penyebabnya lumayan banyak, baik dari psikososial maupun biologikal. Apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu jauh dari ketenangan? Yang menjadi penyebab utamanya, kata Johann Hari dalam bukunya, yaitu karena kebanyakan dari manusia itu mereka lost connection. Mereka kehilangan koneksi dengan beberapa hal yang dijelaskan di sini. Salah satunya itu disconnecting from purpose work, disconnecting from people, disconnecting from respect, disconnecting from natural world, dan lain-lain. Ini yang disebutkan oleh Johann Hari, dikarenakan adanya lost connection atau kehilangan koneksi. Di antara banyaknya contoh yang buat kita kehilangan ketenangan, ada satu hal yang paling mendasar dan menjadi penyebab utama seorang itu kehilangan ketenangan di dalam hidupnya, yaitu lost connection from Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang koneksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Jadi, sejatinya yang membuat seseorang itu hilang ketenangan di dalam hatinya adalah karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada 3 pilar inner peace, atau 3 pilar bagaimana agar kita bisa menemukan ketenangan di dalam hati kita. Itu terangkum dalam doa ketenangan jiwa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Umamah yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Saya ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang. Aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Dari doa Nabi ini luar biasa. Ya, kalau kita bisa simpulkan ada 3, ya, yaitu yang pertama yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ridho dengan segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga merasa cukup dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Jadi pilar yang pertama untuk membangun ketenangan di dalam hati kita yaitu tu'minu biliqa'ik. Yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 46, ya. Surah Al-Baqarah ayat 46. Yang artinya orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Ada 2 pertanyaan di sini. 2 pertanyaan. Yaitu untuk apa dan untuk siapa? Dari 2 pertanyaan ini akan menuntun kita untuk menemukan kesimpulan bahwa kita hidup ini untuk Allah, dan yang menjadi tujuan kita hidup adalah Allah Rabbul Alamin. Sehingga dalam proses pencarian tujuan ini, setidaknya kita pun akan melewati yang namanya 4
fase perjalanan di dalam kehidupan. 4 fase perjalanan dalam kehidupan. Sehingga akhirnya kita bisa menemukan yang tadi kita ingin cari. 4 fase itu yang pertama, fase kebingungan atau lost in life. Yang kedua, fase menemukan tujuan atau egocentric desire. Egocentric desire. Yang ketiga, fase memasrahkan atau surrender. Dan yang keempat adalah fase mempersembahkan atau humble ambition. Di antara 4 fase kehidupan ini, yang pada akhirnya kita perlu untuk muhasabah kembali tentang visi dan misi kita di dalam hidup. Apakah visi hidup kita adalah akhirat? Atau jangan-jangan visi hidup kita ini dipengaruhi oleh nafsu dunia? Di sini yang mesti kita perhatikan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau dia tidak pernah merasa cukup yang ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpun urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup di dalam hatinya. Dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah atau bahkan tidak bernilai di hadapannya. Masya Allah, ini luar biasa sekali hadis ini ya. Di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang menjadi tujuan utamanya Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan cukupkan di dalam hatinya. Allah akan berikan kecukupan di dalam hatinya. Sementara yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan kasihkan dia kefakiran di pelupuk matanya. Sehingga dia tidak akan pernah merasa cukup. Masya Allah, ini powerful banget. Karena kita ketahui bahwa kebutuhan dasar psikologi manusia itu tidak lepas dari yang namanya 4 hal, yaitu pengakuan, perhatian, penghargaan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, pada tahap ini ayo kita latih diri kita untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak kita doa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah tujuanku dan ridhomulah harapanku. Ya Allah, Engkaulah tujuanku dan ridhomu adalah harapanku. Ya Allah, Engkaulah tujuanku dan ridhomulah harapanku, ya Allah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan dalam ikhtiar tersebut. Kemudian, pilar yang kedua, watardo biqadaik, atau ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu gerbang awal jika kita bermasalah itu adalah di saat kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan kita lupa bahwa setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita ini, sejati itu dari siapa? Dan setiap nikmat yang telah kita rasakan dan akan terus kita rasakan selama hidup kita, itu milik siapa? Di sini ada 2 pertanyaan yang tadi disebutkan dengan gamblang dan jelas, yaitu dari siapa dan milik siapa. Tentunya ini semua dari Allah nikmat yang kita rasakan. Dan pemilik nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Semua takdir pasti baik dari Allah. Dan semua sudah terukur. Dan semua kepahitan menggugurkan dosa. Dan semua pasti ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 5 hal ini kita pegang baik-baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur akan nikmat Allah dan menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan materi ini, tentang ini pernah dibahas di materi ke-9 ketika itu dibahas tentang don't be sad. Sehingga bagaimana agar kita tidak itu merasa kesedihan yang mendalam. Ini luar biasa. Ini luar biasa, Masya Allah. Karena tentunya kita meyakini bahwa semua itu terjadi atas izin Allah.
Dalilnya pun di surah At-Taghabun ayat ke-11. Yang artinya tiada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Semua baik dari Allah. Dalilnya di hadis riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan kadang seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Dan tentunya itu baik baginya. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kita benar-benar memahami konsep ini, maka insya Allah itu akan sangat membantu kita untuk menjauhkan diri kita dari yang namanya kegundahan, kegalauan yang berkecamuk di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, semua sudah terukur. Dan ini dalilnya jelas ya. Di surah Al-Baqarah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Nah, Masya Allah. Yang keempat, semua kepahitan menggugurkan dosa. Itu dalilnya di hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus oleh Allah. Karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Dan yang kelima, semua pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Masya Allah. Sehingga ketika kita sudah mengetahui itu, insya Allah hati kita akan lebih merasakan ketenangan. Karena kita menerima setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 3 keyakinan yang akan lebih mendamaikan hati kita. Yaitu Allah Maha Adil dan pasti tidak akan mungkin zalim kepada hambanya. Yang kedua, Allah Maha Benar dan Allah tak mungkin keliru. Yang ketiga, Allah Maha Bijaksana, tidak mungkin sembarang. Pada akhirnya, puncak kesuksesan seorang hamba adalah ketika dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Setelah itu kita ke pilar yang ketiga, wa taqna'u bi'ata'ik. Itu kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pilar yang ketiga ini, yang menjadi pertanyaan yang penting kita renungkan yaitu cari apa? Cari apa? Dan ini dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun dan hanya sedikit yang melewatinya. Dari hadis ini jelas ya bahwa Nabi kita SAW menggambarkan bahwa waktu kita di dunia ini sangat singkat. Lantas, persiapan apa yang harus kita siapkan untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dijelaskan dalam hadis tadi bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai dengan 70 tahun. Di waktu yang begitu singkat ini, apa persiapan terbaik dari seorang hamba? Sehingga kehidupan yang singkat ini akan menjadi begitu bermakna untuknya. Sehingga tidak tersia-siakan umurnya di dalam hidup yang disebut dengan umur yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Dan juga ada dalil lain yang menjelaskan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan ini familiar sekali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sehingga ini menjadi lebih tercerahkan ketika kita tahu tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan menuntun kita di dalam hidup tentang apa yang kita cari sesungguhnya. Sehingga pada prinsipnya kita nanti akan bisa membedakan antara apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini atau apa keinginan kita. Tidak akan mudah terpengaruhi oleh hawa nafsu yang tidak ada ujungnya. Dan juga agar kita fokus pada kebutuhan yang sejatinya itu penting bagi kita. Dan insya Allah ujungnya akan berbuah dari amal soleh. Karena dari Wahab ibnu Munnabih al-Yamani mengatakan bahwa orang yang serakah adalah orang yang fakir. Meskipun dia memiliki seluruh kekayaan. Sedangkan orang yang qanaah adalah orang yang kaya. Sekalipun dia sering kelaparan. Masya Allah. Dan ada satu lagi dalil yang begitu penting di kondisi seperti ini, yaitu
barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman di dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sehingga patokan ukuran kecupan kita itu mengikuti apa yang Nabi kita Muhammad SAW sampaikan di hadis ini. Yaitu ada 3 poin. Barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman di dalam rumahnya, sehat badannya, dan yang ketiga memiliki makanan untuk hari itu, maka kata Nabi seakan-akan ia telah memiliki dunia seisinya. Allahu Akbar. Ini powerful banget. Masya Allah. Dan pada akhirnya dalam perjalanan menumbuhkan ketenangan jiwa bagi seorang mukmin, seperti yang disampaikan di dalam doa ketenangan jiwa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho dengan ketetapan Allah, dan yang ketiga, merasa cukup dengan pemberian Allah. Insya Allah dengan ini akan menjadikan kita seorang muslim sejati, yaitu muslim yang memiliki jiwa yang tenang. Dan semoga dengan begitu Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di surah Al-Fajr tadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum, kepada Coach Shoni yang telah memberikan ilmunya, dan juga kepada tim yang telah support penuh di dalam Inner Game Life Coach batch kedua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.